Eskalasi fitnah makin besar dan makin menghangat. Tidak cukup utusan-utusan ini dituduh pembohong, tidak cukup utusan ini dituduh sebagai pendusta, tetapi lebih masif dari itu, mereka semuanya sepakat membuat fitnah kepada utusan ini. Apa fitnahnya? Allah SWT abadikan dalam ayat seterusnya. Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka berkata kepada rakyatnya, kami ini kena nasib sial gara-gara kalian. Kedatangan kalian telah membawa sial kepada kami. Kedatangan kalian telah membawa suatu petaka kepada rakyat kami. Musibah datang silih berganti. Sebelumnya belum ada yang seperti ini. Tapi gara-gara ada dakwah baru, gara-gara ada da'i baru, gara-gara ada orang yang mengajak kepada agama baru, inilah semuanya datang kepada kami. La illam tantahu lanarjumannakum. Jadi kalau kamu tidak berhenti dari dakwahmu, kata penguasanya, lanarjumannakum, pasti akan kami rajam kalian, pasti akan kami bunuh kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim, atau kalian nanti akan merasakan siksa yang sangat pedih dari kami. Adakah utusan itu kemudian takut lari? Tidak. Tetapi Allah memberikan semacam contoh kepada kita, maksudnya inilah utusan Allah, ikutilah. Dia utusan Allah yang tidak pernah minta upah dalam dakwahnya, yang mana dia tidak pernah minta duit dalam dakwahnya. Wahum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya setiap pejuang muslim, setiap mubaligh muslim, setiap pendai muslim, setiap dai muslim haram hukumnya menarget dengan target dunia. Pasti dia dalam kesesatan yang nyata. Karena Allah telah tetapkan, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak minta upah. Dakwah upahnya adalah surga. Tabligh upahnya adalah surga. Barang siapa yang berdakwah transaksional, maka benar-benar dia telah menyalahi dan menyelisih apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kenapa kita takut dengan keimanan? Kenapa kita takut dengan keislaman? Seakan-akan Islam ini ancaman, seakan-akan iman ini ancaman. Padahal tanpa iman dan tanpa Islam, kita tidak akan berarti apa-apa, berapapun kekayaan kita. Karena itu hanya semua pemuas nafsu kita. Nafsu tidak akan ada puas-puasnya. Lihatlah negara yang kaya raya, tambah kaya, tambah zalim, tambah kaya, tambah serakah. Kapan mereka akan sampai? Tidak akan pernah sampai kepada ujung, kecuali mereka mati di liang lahat. Dai yang benar bukan karena banyak pengikutnya. Dai yang benar bukan karena mereka didukung oleh jutaan orang. Tidak, itu sebenarnya bukan sebuah standarisasi kebenaran. Dai yang benar, yang tetap istiqomah di jalan Allah, walaupun dia mungkin hanya mendapatkan cercaan, hinaan dan seterusnya. Itulah sebenarnya. Lebih baik satu orang tapi bersarang iman dengan keimanan yang benar, sehingga dia terlepas dari semua penyakit-penyakit yang menjangkit di dalam hati kita, seperti kezaliman, ketidakadilan dan seterusnya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. نصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما
fazzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita selayaknya sebagai hamba untuk selalu bersyukur dengan memuji, menghambakan diri kepadanya, karena dialah yang pantas dipuji dan kepadanya lah kita menghanturkan penghambaan ini. Pada kesempatan siang hari ini, khatib ingin menyampaikan sebuah catatan sejarah yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sebuah perjalanan dakwah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam surah Yasin ayat 13, di mana kejadian itu terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 utusan, kemudian ditambah lagi dengan 1 utusan ke sebuah negeri, di mana negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang menghamba kepada makhluk, yang menghamba kepada selain Allah. Mereka memuja berhala dan patung-patung di zamannya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kejadian ini dalam surah Yasin, yang mana kita umat Muhammad alhamdulillah diberikan penjelasan ini agar kita bisa meneladaninya. Bagaimana untuk seorang pendakwah dan bagaimana karakter dan sikap yang harus dimilikinya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan kisah dan sejarah ini. Sampaikan Muhammad sejarah tentang sebuah negeri yang mana negeri itu sangat makmur, dipimpin oleh seorang raja Antikhas, akan tetapi mereka makmur secara fisik, tetapi mereka miskin secara kejiwaan. Akhirnya kerajaan itu tidak menghasilkan apa-apa, tapi menghasilkan kesia-siaan belaka, kehancuran, dekadensi moral, dan seterusnya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengirim 2 utusan dengan firman-Nya, idz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fazzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Pada zamannya Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 utusan. Ahli tafsir mengatakan 2 utusan itu, ada yang mengatakan adalah seorang utusan yang bernama Saduq, yang ketiga adalah Shalum. Ada yang mengatakan Sadiq, Masduq, yang ketiga adalah Syam'un. Kita tidak akan berbicara tentang nama dari ketiga utusan itu, tetapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan memberikan fakta kepada kita, ternyata 2 utusan itu tidak cukup diterima di negeri itu. Tak satu pun dari penduduk negeri itu yang menyanggupi dakwahnya, yang mengimani dakwahnya. Siang malam pendai ini, siang malam utusan ini, yang mana beliau adalah utusan Allah, tetapi mereka tidak diterima sama sekali oleh masyarakat di negeri Intakiyah itu. Mereka ditolak sama sekali. Padahal jelas setiap utusan pasti mereka memiliki mukjizat. Setiap utusan mereka pasti yaitu diperjantai oleh Allah SWT senjata yang
sangat ampuh sekali, itu mukjizat. Amrun khariqun lil 'adah, suatu yang di luar batas kemampuan manusia. Tetapi itu tidak cukup untuk mematahkan dan meluluhkan hati yang keras. Dan itu tidak cukup untuk menundukkan seorang raja yang mungkin dia enak dengan kekuasaannya dan pundi-pundi yang telah dia dapatkan. Sehingga Allah kuatkan tambah lagi, fazasna bisalithin faqulu inna ilaikum mursalun. Ditambah satu lagi utusan Allah untuk berdakwah. Mereka serempak mengatakan, qalu inna ilaikum mursalun. Kami ini adalah utusan-utusan Allah kepada kalian. Begitulah faktanya, hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kalau kita ini, subhanallah, kita telah mendapatkan panggung di Masjid Nur Muhammad ini. Semua da'i silakan, ahlan, welcome, datang ke sini, silakan sampaikan dakwah Islam. Diapresiasi, mendapatkan yaitu penghargaan dan seterusnya. Tetapi ini utusan Allah. Dua utusan tidak cukup, tambah lagi satu. Tapi apa yang dituduhkan oleh penguasa terhadap utusan-utusan ini? Qalu ma antum illa basyarum misluna. Kalian ini bukan rasul, kalian ini bukan nabi. Kalian ini manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai', Tuhan tidak pernah menurunkan apa-apa kepada kalian. In antum illa takdibun, kalian ini semuanya adalah pembohong. Jadi utusan Allah dituduh pembohong. Utusan Allah yang bersenjatakan mukjizat dikatakan mereka yang membawa kebohongan. Akhirnya mereka menjawab, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, kami ini benar-benar utusan Allah. Allah yang Maha tahu bahwasanya kami ini adalah utusan. Wa ma 'alaina illal balagul mubin, dan tidak ada kewajiban atas kami kecuali menyampaikan dengan jelas dan transparan. Di sini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran bahwasanya setiap dai dia harus memiliki kejujuran. Dia jujur menyampaikan apa adanya. Dia tidak boleh memiliki rasa takut. Dia harus bebas dari ketakutan. Dia harus bebas dari tendensi. Maka tatkala seorang mubaligh, seorang pendai masih dikungkung oleh jiwa penakut, masih dikungkung oleh jiwa ada tendensi, ada keinginan selain mencari ridha Allah, maka pasti dia berada dalam yang sesat dan kesasar. Maka itulah tatkala tuduhan datang silih berganti, tatkala fitnah datang silih berganti, utusan-utusan Allah, para da'i-da'i ini tidak pernah merubah firman. Tetap dia mengatakan al-haq. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun rasanya pahit. Akhirnya hadirin dimuliakan Allah, eskalasi fitnah makin besar dan makin menghangat. Tidak cukup utusan-utusan ini dituduh pembohong. Tidak cukup utusan ini dituduh sebagai pendusta. Tetapi lebih masif dari itu, mereka semuanya sepakat membuat fitnah kepada utusan ini. Apa fitnahnya? Allah SWT abadikan dalam ayat seterusnya. Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka berkata kepada rakyatnya, kami ini kena nasib sial gara-gara kalian. Kedatangan kalian telah membawa sial kepada kami. Kedatangan kalian telah membawa suatu petaka kepada rakyat kami. Panen gagal, musibah datang silih berganti. Sebelumnya belum ada yang seperti ini, tapi gara-gara ada dakwah baru, gara-gara ada dai baru, gara-gara ada orang yang mengajak kepada agama baru, inilah semuanya datang kepada kami. La illam tantahu lanarjumannakum. Jadi kalau kamu tidak berhenti dari dakwahmu, kata penguasanya, lanarjumannakum, pasti akan kami rajam kalian.
Pasti akan kami bunuh kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim, atau kalian nanti akan merasakan siksa yang sangat pedih dari kami. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Tetapi apa gerangan yang dirasakan oleh utusan-utusan tadi? Adakah utusan itu kemudian takut lari? Tidak. Tetapi Allah memberikan semacam contoh kepada kita, maksudnya inilah utusan Allah. Qalu ta'irukum ma'akum ayin dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Tidak sebenarnya, kata utusan, sifat keburukan yang ada pada diri kalianlah yang telah menjadikan diri kalian ini sial. Bukan kami yang telah mendatangkan nasib sial kepada kalian. Bukan kami yang mengundang keburukan kepada kalian, tetapi sikap dan mentalitas kalian. Kalian ini adalah kaum musrifun, kaum yang melampaui batas. Inilah yang menyebabkan kalian ini dilaknat oleh Allah SWT. Terjadi panen gagal, musibah terjadi di mana-mana, gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Bukan karena kami, tetapi karena perilaku kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, selama utusan ini bertahun-tahun siang malam berdakwah, beliau bertiga hanya dapat satu orang. Dikatakan oleh ahli tafsir, dia adalah Habib An-Najjar. Dia adalah seorang hamba Allah yang kena penyakit lepra. Dia diungsikan, dia diasingkan dari masyarakatnya. Akhirnya dia ditempatkan di luar kota, ditempatkan di sebuah gubuk yang menyendiri. Maka tatkala itulah utusan-utusan Allah ini datang untuk mengajak, mendakwahinya. Apa gerangan yang dikatakan oleh Habib? Wahai utusan Allah, kalau benar engkau ini adalah utusan Allah, tolong doakan saya agar Tuhanmu bisa menyembuhkan penyakit saya. Saya telah dipisahkan dari anak-anak saya. Saya telah dipisahkan dari keluarga saya. Bahkan saya ditempatkan di tempat yang terasing seperti ini. Kalau benar Tuhan engkau, Tuhan kamu ini Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang bisa menyanggupi semua apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Kami sudah puluhan tahun meminta kepada Tuhan-Tuhan kami patung-patung, tetapi mereka tidak ada yang pernah menjawab kami. Bahkan kami terusir dan terasing seperti ini. Pendek kata, terjadilah apa yang terjadi. Dengan doa daripada para utusan ini, Allah menurunkan kesembuhan kepada Habib An-Najjar ini. Maka dengan serta-merta Habib An-Najjar ini salah satu dari banyak orang yang mampu tergerak hatinya, dan dia mampu untuk menyatakan keimanannya kepada dakwah tiga utusan Allah ini. Lainnya tidak ada kesanggupan untuk mengatakan dan menyatakan kerelaannya tunduk dan patuh kepada dakwahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, eskalasi fitnah makin dahsyat dan makin manas. Yang terjadilah yaitu pengepungan terhadap tiga utusan ini. Setelah adanya fitnah bahwasanya tiga utusan ini adalah mendatangkan sial, mendatangkan keburukan, mendatangkan apes kepada masyarakatnya, maka mereka sepakat untuk merajam dan membunuh dengan secara sadis tiga utusan ini. Maka tatkala niat ini sudah terjadi dan hampir terjadi pembunuhan kepada tiga utusan ini, maka datanglah Habib An-Najjar ini, sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Maka datanglah sang Habib ini dari ujung kota. Dia berlari-lari kecil menuju kerumunan orang yang hendak membunuh tiga utusan itu. Apa yang dikatakan oleh Habib? Qala ya qaum ittabi'ul mursalin, hei kaumku, jangan bunuh utusan itu, tapi ikutilah utusan itu. Dia benar-benar utusan. Dia bukan pembohong. Dia bukan yang mendatangkan mara bahaya kepada kita. Dialah penyelamat kita. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Habib berkata, ikutilah dia, utusan Allah yang tidak pernah minta upah dalam dakwahnya, yang mana dia tidak pernah minta duit dalam dakwahnya. Wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
Ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya setiap pejuang Muslim, setiap mubaligh Muslim, setiap pendai Muslim, setiap dai Muslim haram hukumnya menarget dengan target dunia. Pasti dia dalam kesesatan yang nyata. Karena Allah telah tetapkan, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak minta upah. Dakwah upahnya adalah surga. Tabligh dakwah ini adalah surga. Tabligh upahnya adalah surga. Dakwah adalah surga upahnya. Kita menjadi ustaz, upahnya adalah surga, bukan dunia. Barang siapa yang berdakwah hanya untuk sekedar duniawiyah, barang siapa yang berdakwah transaksional, maka benar-benar dia telah menyalahi dan menyelisih apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang bukan Allah. Akhirnya Habib ini tidak berhenti menyampaikan apa yang telah bergumul di dalam hatinya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak minta apa-apa kepada kalian, dia ikhlas lillahi ta'ala. Mereka lah orang yang mendapatkan tunjuk. Kemudian wa ma la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un, kata Habib. Bagaimana saya tidak mau beribadah kepada zat yang telah menciptakan saya, dan kepadanya saya akan kembali, kepadanya lah saya akan mati dan kembali. Dialah yang menghidupkan saya, dan kepadanya saya akan mati. Atakhidu min duni alihah Yudhir Rahmanu la tuni'ani syafa'atu sya' wa la yumkidun. Apakah saya akan beribadah kepada ibadah Tuhan-Tuhan kalian, kepada batu-batu dan patung-patung itu, yang mana patung-patung dan batu-batu itu tidak bisa memberikan syafaat kepada saya tatkala Allah menghendaki madarat dan kesulitan kepada saya. Mereka tidak bisa menyelamatkan saya. Semua makhluk ini tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Bagaimana saya akan beribadah kepada makhluk? Bagaimana saya akan beribadah kepada raja? Bagaimana saya akan beribadah kepada manusia? Semuanya makhluk tidak akan bisa menyelamatkan saya. Itulah apa yang dikatakan oleh Habib. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau saya ikut kalian, sungguh saya akan menjadi orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ketahuilah, wahai para utusan Allah, sayalah orang yang pertama kali beriman kepada ajakan engkau. Dengarkanlah wahai kaumku. Maka tatkala itulah hadir yang dimuliakan Allah, masyarakat Intokya itu kemarahannya dari kepada utusan berubah kepada Habib An-Najjar. Maka Habib An-Najjar tatkala itu diinjak-injak. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, diinjak-injak, bukan dibunuh secara biasa, dihinakan sampai keluar semua isi daripada ususnya. Maka tatkala ruhnya ingin keluar dari jasadnya, maka langsung Allah SWT berfirman, qilat khulil jannah, wahai ruh Habib, masuklah kamu ke dalam surgaku, kata Allah SWT. Apa yang dikatakan Habib, ruhnya Habib? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Habib yang disakiti, Habib yang dihinakan, tatkala ruhnya dicabut oleh Allah SWT menghadapnya, maka apa permintaannya kepada Allah? Ya Allah, ya Rabb, sungguh kami ingin kejadian ini bisa diketahui oleh kaum-kaumku, ya Rabb, agar mereka bisa beriman kepadamu. Mereka menyakiti kami, mereka menghinakan kami, tapi ternyata kami dimuliakan oleh Engkau, ya Allah. Kami mulia di sisimu, ya Allah. Kami diistimewakan olehmu, ya Allah, dengan mendapatkan ampunan dan surgamu. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah, betapa tatkala iman masuk ke relung hati, maka akan musnah semua sifat-sifat jahiliyah, akan musnah semua sifat-sifat keserakahan, sifat-sifat yang jelek, kezaliman, kegelapan, semuanya akan musnah dan sirna. Tetapi kenapa kok kita takut dengan iman? Tetapi kenapa kok kita takut dengan Islam
Kita takut berislam secara kafah. Kita takut beriman secara benar. Padahal ini faktanya. Dari seorang Habib An-Najjar, dia disakiti, dia dihinakan, tetapi tidak muncul dalam pribadinya dan benaknya ingin balas dendam. Tidak sama sekali. Bahkan dia selalu mendoakan kepada saudara-saudaranya telah menyakiti. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitulah ahli tafsir mengatakan. Dia tatkala diinjak-injak itu berkata, ya Allah, berilah petunjuk kaumku ya Allah. Mereka menyakitiku, mereka menghinakanku, mereka menginjak-injakku ya Allah, karena mereka tidak tahu ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah. Inilah potret dari iman yang telah bersarang di kalbu ini. Sekali lagi, kenapa kita takut dengan keimanan? Kenapa kita takut dengan keislaman? Seakan-akan Islam ini ancaman, seakan-akan iman ini ancaman. Padahal tanpa iman dan tanpa Islam, kita tidak akan berarti apa-apa. Kita tidak akan berarti apa-apa, berapapun kekayaan kita. Karena itu hanya semua pemuas nafsu kita. Nafsu tidak akan ada puas-puasnya. Lihatlah negara yang kaya raya. Tambah kaya, tambah zalim. Tambah kaya, tambah serakah. Kapan mereka akan sampai? Tidak akan pernah sampai kepada ujung, kecuali mereka mati di liang lahat. Itulah yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khair, in asabat sarra syakar fa huwa khairun lah, wa in asabat dharra sabar fa huwa khairun lah, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Betul-betul menakjubkan semua urusan orang-orang yang sudah beriman, kata Rasulullah. Semua urusan di tangan orang beriman itu menjadi baik tatkala dia ditimpa kemudahan, kebajikan, maka yang muncul dari pribadinya adalah kesyukuran. Dia bersyukur tatkala diberi kesehatan. Tapi tatkala dirinya diterpa musibah, diterpa kesulitan, maka yang muncul dari dirinya adalah kesabaran. Musibah di tangan seorang mukmin berbuah baik. Nikmat di jiwa seorang mukmin akan berbuah baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Itu semuanya tidak akan terjadi kecuali kepada seorang mukmin. Maka itulah hamba Allah yang budiman. Kita sebagai seorang mukmin dan muslim, kita mendapatkan pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa juga Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat sejarah ini agar umat ini tidak pernah kecil hati karena jumlah. Tidak kecil hati karena berapa banyak yang ikut kita, berapa banyak mendengarkan dakwah kita, tidak. Allah Subhanahu wa taala bangga terhadap 3 utusan ini. 3 utusan ini telah diklaim sukses oleh Allah sehingga diabadikan untuk dijadikan rujukan dan referensi bagi dai-dai yang ada. Dai yang benar bukan karena banyak pengikutnya. Dai yang benar bukan karena mereka didukung oleh jutaan orang. Tidak, sama sekali tidak. Itu sebenarnya bukan sebuah standarisasi kebenaran. Dai yang benar, yang tetap istiqomah di jalan Allah, walaupun dia mungkin hanya mendapatkan cercaan, hinaan dan seterusnya. Itulah sebenarnya. Tidak apa-apa dapat satu orang, yang penting dia mendapatkan pengesahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ashabu Yasin, 3 utusan hanya dapat 1 orang. 1 orang pun itu adalah sakit penyakit lepra. Naudzubillah. Kita istilahnya minta perlindungan kepada Allah dari semua kelakuan kita saat ini. Kita telah membangga-banggakan jumlah, ya. Kita tidak pernah kembali kepada kualitas, ya. Satu kualitas daripada Habib An-Najjar yang telah bersarang imannya di hatinya telah menggetarkan dunia. Tidak ada artinya 270 juta tapi tidak ada iman di dalam hatinya. Lebih baik 1 orang tapi bersarang iman dengan keimanan yang benar sehingga dia terlepas dari semua penyakit-penyakit yang menjangkit di dalam hati kita, seperti kezaliman, ketidakadilan dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan dari sejarah singkat tentang sebuah proses perjalanan dakwah di sebuah negeri. Memang dakwah ini tidak harus serta-merta mendapatkan aplaus dari penduduk negeri, ditolak dari penduduk negeri, tapi ini benar menurut Allah.
Belum tentu yang diyakini oleh mayoritas itu benar. Belum tentu dan belum tentu. Dan belum tentu yang kecil jumlahnya itu salah. Itu belum tentu. Karena faktanya Allah SWT telah memberikan kepada kita, ternyata yang kecil, yang sedikit, itu mendapatkan apresiasi dan kemutlakan dari Allah SWT. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi ihsan ila yaumiddin. Haitsu amara Allah ta'ala bis salati was salam alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنه غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ساداتنا لمن أحسن إلينا وذوي الحقوق علينا من المسلمين الغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم بالعلم والإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.